Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Robi. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara membuat surat izin praktek atau SIP bagi nakes atau NAMED menggunakan aplikasi MPP Digital Nasional. Jadi teman-teman di sini bisa membuat SIP dengan menggunakan HP berbasis Android ya. Namun sebelum itu teman-teman harus mengetahui dulu persyaratannya, karena di samping kemudahan aplikasi ini tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, terutama MPP Digital ini sudah terintegrasi dengan satu set SDMK, sehingga kita itu harus lebih teliti dan lebih detail dalam mengisi satu sehat SDMK gitu. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama itu teman-teman harus mengetahui dulu ya persyaratannya. Jadi di MPP Digital ini diharuskan semua pengajuan, mau itu pengajuan pembuatan baru ataupun perpanjangan itu harus menggunakan STR seumur hidup. Nah, ini teman-teman bisa melihat untuk pertama kalinya teman-teman kalau ingin membuat SIP itu teman-teman harus memiliki STR seumur hidup dan tempat praktik. Kemudian untuk yang keduanya, nah ini teman-teman juga untuk membuat SIP baru tapi sudah lulus, mungkin sudah lulus sebelumnya, sudah punya STR, mungkin saja STR-nya sudah sudah expire ya. Nah, di sini teman-teman diharuskan membutuhkan STR seumur hidup, tempat praktek, dan ada bukti pemenuhan kompetensi, mungkin seperti Serkom seperti itu ya. Nah, untuk perpanjangan ini ada STR seumur hidup, tempat praktek, dan bukti kecukupan SKP. Sedangkan untuk pengurusan SIP kedua atau ketiga, cukup dengan STR seumur hidup, SIP ke-1 dan atau SIP kedua, dan yang ketiga adalah tempat praktek. Nah, jadi STR seumur hidup ini sangat penting ya di MPP Digital ini. Nah, kemudian alurnya sendiri itu teman-teman seperti yang sudah tadi saya jelaskan, itu teman-teman harus melengkapi dulu di satu set SDMK karena terintegrasinya data dari sini ke MPP Digital. Nah, jadi yang pertama buat teman-teman yang baru saja lulus itu harus membuat akun satu sehat SDMK. Nah, kemudian STR-nya sudah di-upgrade ke seumur hidup, kemudian menautkan akun SKP platform dan kecukupan SKP. Nah ya, kalau kecukupan SKP tentu ini untuk yang memperpanjang ya, bukan untuk yang membuat baru. Dan yang ketiga adalah status selesai di pengajuan tempat praktek. Nah, nanti ini yang nomor 3 ini akan kita bahas ya. Setelah itu teman-teman bisa melakukan pengajuan SIP di MPP Digital sampai dengan pengajuan selesai. Nah, terkait untuk pengajuan tempat praktik, nah ketika teman-teman sudah membuat akun satu sehat SDMK, silakan teman-teman di menu sebelah kiri itu ada pengajuan tempat praktik. Nah, di pengajuan tempat praktik ini teman-teman silakan untuk klik ajukan ya. Nah, di sana ada lihat ketersediaan kuota, pilih provinsi lokasi perizinan, praktik klik kuota untuk pengecekan kuota di provinsi yang dituju. Namun kalau saya melihat di sosialisasi di YouTube yang 1 bulan yang lalu katanya ini belum mutakhir, jadi katanya untuk diabaikan saja. Tapi barangkali kalau sekarang sudah bisa ya teman-teman. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Silakan untuk memilih dengan kabupaten atau kota tempat tujuan teman-teman ya. Nah, di sana teman-teman silakan untuk isikan jenis pekerjaan, status pekerjaan, provinsi, kabupaten atau kota, kemudian tipe unit dan juga nama unit, dan diklik submit. Kalau berhasil, maka pengajuan tempat praktik berhasil. Jadi ada warna hijaunya ya. Nah, untuk mengecek statusnya, teman-teman tinggal klik lihat status yang di sebelah kanan. Nanti akan muncul dari mulai pengajuan diterima, pengajuan diproses, harus sampai pengajuan selesai. Nah, ketika pengajuan selesai, teman-teman bisa mengecek di bagian profil satu sehat SDMK-nya teman-teman gitu. Nah, kebetulan ini saya yang ini loginnya di HP ya, jadi bentuknya itu potret. Nah, kalau di HP, ketika teman-teman udah login, itu ada strip 3 di pojok kanan, di pojok kiri atas. Itu ada bagian profil, teman-teman klik bagian profil saya. Di bagian data pekerjaan, nah yang ini, itu teman-teman bisa melihat bahwa pekerjaan saya di instansi saya itu tervalidasi ya. Nah, warna hijau. Biasanya kalau misalnya masih diproses warnanya biru.
Jadi pastikan ini sudah tervalidasi. Biasanya kalau status tadi sudah selesai sih, di sininya harusnya tervalidasi. Bila belum, untuk mempercepatnya, teman-teman silakan hubungi ke bagian yang ada di tempat kerja teman-teman, mau puskesmas, klinik ataupun rumah sakit itu yang memegang akun SIS-DMK itu, minta divalidasi secepatnya supaya statusnya cepat berubah. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa berlanjut ke bagian MPP Digital. Silakan untuk download di Play Store itu dengan mengetikkan kata MPP Digital. Nah, yang warna merah ini ya. Sudah di-download, silakan buka. Maka teman-teman di sini akan dihadapkan kepada daftar akun terlebih dahulu nih. Di bawah klik masuk. Klik daftar akun, maka ada yang harus dilengkapi, yaitu email, nomor HP, dan juga kata sandi. Untuk email dan nomor HP itu pastikan yang aktif ya, supaya kalau ada OTP segala macam itu kita tidak kesulitan. Nah, ketika sudah diisikan, klik lanjut, itu teman-teman nanti akan langsung muncul, silakan masukkan OTP yang telah dikirim ke email. Jadi email yang kita masukkan tadi itu dikirim kode OTP. Langsung saja kita buka email yang didaftarkan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada MPP Digital, dia mengirimkan kode OTP. Nah, di sini kode OTP-nya itu kalau yang saya ini ada kombinasi antara huruf dan angka ya. Itu kita masukkan ke sini, masukkan kode OTP. Nah, teman-teman perlu melihat di sini ada batas waktu. Jadi kalau agak lama nanti OTP-nya harus diulang kembali, dikirim lagi ke email gitu. Makanya cepat-cepat dimasukkan ke sini dan klik lanjut. Ketika sudah berhasil, silakan teman-teman untuk login dengan email dan kata sandi yang sudah didaftarkan. Di halaman utama, teman-teman akan dihadapkan dengan status akun Anda belum aktif. Di sini silakan untuk melengkapi data. Nah, klik lengkapi data sekarang. Di pendaftaran, ini teman-teman silakan lengkapi selengkap-lengkapnya dari nick, kemudian nama. Cuman untuk nama, saya sarankan, ini kan di sini dikasih tahunya mohon cantumkan nama dengan gelar apabila ada ya. Nah, untuk menghindari kegagalan nanti pada saat kita akan mengajukan, teman-teman masukkan namanya itu sesuai dengan nama yang ada di Satu Sehat SDMK. Karena saya sebelumnya pernah menambahkan nama dengan gelar, karena di Satu Sehat SDMK saya tidak memakai gelar, itu katanya berbeda dan harus sesuai dengan SDMK. Dan alhamdulillah ketika namanya sudah disamakan dengan yang ada di Satu Sehat SDMK itu bisa lagi gitu kan, lancar lah maksudnya, tidak ada kesalahan. Jadi saya sarankan namanya sesuai dengan nama yang ada di Satu Sehat SDMK. Kemudian tempat tanggal lahir dan lain sebagainya teman-teman silakan lengkapi. Bila sudah, klik lanjut. Nah, kemudian teman-teman akan disuruh memfoto KTP, kemudian pas foto. Kalau saya pas foto formal dengan latar belakang merah ya. Jadi bajunya itu rapih dan sopan. Kemudian foto selfie, kalau ini harus foto selfie kita sendiri dan klik lanjut. Nah, kemudian kita akan dihadapkan kembali ke menu beranda yang pertama. Ini yang saya lingkar hijau, teman-teman tinggal klik izin nakes. Nah, di izin nakes ini nanti teman-teman akan langsung keluar nih, nick, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pas foto dan foto KTP yang sudah kita tadi lampirkan. Teman-teman tinggal melengkapi yang ke bawahnya. Di antaranya ada apa saya pernah praktek sebelumnya. Nah, kalau ini berarti untuk pengajuan baru teman-teman tinggal klik yang belum pernah. Nanti teman-teman juga harus mengisi kategori pasien, nama pasien, pokoknya dilengkapi saja. Nah, bila mengalami masalah seperti saya tadi, karena saya awalnya memasukkan nama menggunakan gelar, itu akan ada notifikasi silakan sesuaikan nama Anda dengan yang tercantum di Satu Sehat SDMK. Nah, akhirnya saya rubah, gelarnya saya hilangkan, dan alhamdulillah ketika saya klik cek syarat itu langsung berubah ke sini. Jadi bisa diterima gitu. Nah, makanya saya sarankan teman-teman di awal samakan nama yang ada di Satu Sehat SDMK dengan yang ada di MPP Digital. Kalau memang tidak ada gelar, tidak usah dicantumkan gelar ya. Nanti kalau ajuannya berhasil, maka tampilannya seperti ini. Teman-teman perhatikan tulisan yang berwarna hijau, karena kalau misalnya ada masalah, ini tulisannya tidak akan berwarna hijau, tapi tulisannya akan berwarna merah. Dan tentunya kalau masih ada berwarna merah, kita harus memperbaikinya.
Biasanya sih rata-rata perbaikannya itu harus di satu set STMK-nya, karena saya bilang tadi bahwa MPP digital ini sangat sinkron sekali dengan satu sehat gitu. Nah, ketika sudah hijau seperti ini, teman-teman tinggal klik ajukan permohonan. Nah, setelah teman-teman mengajukan permohonan, di sini teman-teman tinggal follow up. Caranya dengan, nah teman-teman bisa lihat di nomor 1, klik tombol riwayat yang ada di tengah ini. Kemudian di sini klik aja permohonan perizinan. Nah, bila sudah selesai, maka teman-teman di sini akan ada survei IKM. Teman-teman perlu melakukan survei kepuasan masyarakat dulu dengan klik survei IKM. Nanti isi kuesionernya sampai selesai, baru teman-teman nanti bisa mendownload SIP yang sudah kita ajukan. Itu saja barangkali teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Bila ada kekurangan, bila ada yang mau didiskusikan atau saran untuk membuat konten apa lagi, silakan untuk tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.